bisa nyobain pengalaman kayak gini. Dari ketinggian ratusan meter di gedung pencakar langit Dubai. Yay! Ready? Are you serious? Yes, I'm serious. Are you serious? Oh no, I'm not serious. Yes. Wow, ini saya. Wah, berasa sakit banget. Saya pikir makanan yang ada di sini nggak bakal cocok sama lidah saya, lidah Indonesia, tapi ini oke juga. Ini pemandangannya berbeda. Banyak perbukitan yang indah kayak gini tuh. Kayaknya diem di sini oke juga, sambil nikmatin pemandangannya. Langit Dubai yang cerah membawa saya ke tengah deretan gedung pencakar langit yang menjulang. Bukan petualangan biasa, saya bersiap mencoba aktivitas pemacu adrenalin ekstrim di Dubai. Wow, kota Dubai dikenal dengan bangunannya yang futuristik dan juga banyak sekali atraksi yang menantang. Nah, kali ini saya mau cobain pengalaman yang lumayan bikin naik adrenalin saya, yaitu H-Walk. Di jejak saya tidak petualang. Saya akan berjalan di luar gedung Sky Views Observation dengan ketinggian sekitar 219 meter. H-Walk menawarkan pengalaman berjalan di tepi gedung pencakar langit tanpa pagar atau dinding. Woo! Nah, ini dia. Jadi H-Walk ini adalah berjalan di tepi gedung tanpa pegangan, tapi menggunakan pengaman yang udah standar internasional tuh. Woo! Wow. Satu persatu tali pengaman badan dikaitkan pada rel pengaman yang membentang di atas gedung. Rel inilah yang menjadi penopang utama saat berjalan di area H-Walk. Berjalan di tepi gedung lantai 52 membuat kaki saya sedikit gemetar. Jarak pandang ke bawah begitu jauh. Mata saya bisa menyapu daratan kota Dubai. Dan H-Walk ini pengamannya itu udah standar internasional, jadi udah pasti 100% aman. Wow, cuman ya walaupun udah pastinya aman, tetap aja kaki saya gemeter. Tuh, dari lantai 52. Rasa tegang perlahan sirna oleh pemandangan luar biasa yang saya lihat. Angin dingin yang berembus kencang menjadi tantangan tersendiri saat berjalan, membuat adrenalin saya terus terpompa. Okay, you ready now? Yes, okay. You need to turn around, ma'am. Turn around. Yes, one more time. Now you're good to clear the rope. Okay, Come can here, you please. hold the camera? Okay. You okay now? That's Yes. okay? Sit, Okay, I please. go sit. Yes. And go back, ma'am. Woo! There you go. It's 100% safety, okay? Yes. Okay. Wow! Oh my god! You good? Saya nggak nyangka bisa nyobain pengalaman kayak gini. Woo! Dari ketinggian ratusan meter di gedung pencakar langit Dubai. Yay! Oh my god! Thank you so much. Stay there. Dari ketinggian ini, saya bisa menikmati sensasi melihat kota Dubai 360 derajat dari sudut ekstrim. Meski hanya beberapa menit, tak semua sanggup menerima tantangan ini. Bahkan saya bisa berlari-larian di sini. Yeah, then open your both hands, okay? Ready? Are you serious? Yes, I'm serious. Are you serious? Oh no, I'm not serious. Lihat bagian kaki saya. Ah, we will
banget. Ini bener-bener tinggi banget. Kalau kalian yang takut ketinggian, kayaknya ini nggak rekomen sama sekali. Wow. Selain cobain jalan di tepi gedung, di sini juga kita bisa ngerasain jalan di atas kaca tuh dari ketinggian. Saya melanjutkan dengan berjalan di atas jembatan kaca. Perlahan, kaki saya menapaki permukaan kaca di ketinggian ratusan meter. Pemandangan kota dan dasar gedung terlihat jelas, memberikan sensasi menegangkan sekaligus menakjubkan. Di Skyview ini saya nggak cuma cobain H-Walk atau jalan di atas kaca aja, tapi saya akan cobain naik perosotan. Tapi di Dubai ini berbeda karena perosotannya itu terbuat dari kaca. Saya juga masih belum ada bayangan sih kayak gimana. Sekarang kita lihat. Tantangan adrenalin di Skyview Dubai belum berakhir. Masih ada satu lagi tantangan untuk saya. Sekarang saya udah ngantri buat cobain perosotannya. Aku lo mau tahu. Kamu mau tahu? Sih? Sudah ya sih. Kaca di sini menggunakan panel kaca khusus yang disusun dan dilaminasi bersama untuk kekuatan ekstra. My turn? Yes, if you want to do that. Oke, sorry. Ini giliran saya. Okay, so I'm going to sit here. Excuse me. Can we go down and take the picture? Okay. I hold this. Yes. Both hands, okay? Okay. Keep holding the mat, do not touch the mat. Thank you. Wow. Padahal ini tinggi loh, tapi saking miringnya. Good outside. Oke. Tapi karena saking miringnya, jadi turunnya cepet. Seluncuran ini menciptakan sensasi melayang di udara. Saya dibawa meluncur di atas kaca yang langsung mengarah ke bawah. Wow, karena tadi perosotannya cukup miring, jadi waktu merosot tuh cepet banget nyampe bawahnya. Tapi petualangan saya nggak cuma sampai sini, saya akan eksplor lebih dan pastinya seru dan lebih menantang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah puas memacu adrenalin di Dubai, saya melanjutkan perjalanan ke sisi lain kota yang lebih tenang. Kali ini saya menyusuri Al Fahidi, kawasan bersejarah yang menyimpan wajah lama Dubai. Jauh sebelum gedung-gedung tinggi berdiri di tengah gurun pasir ini. Nah, sekarang saya sudah sampai di Al Fahidi Historical Neighborhood. Kawasan ini adalah tempat tertuanya Dubai. Tapi sebelum saya eksplor lebih, saya mau kuliner dulu nih. Yang paling terkenal di sini ada Arabian Tea. Kawasan yang dikenal sebagai Al-Bastakia ini menampilkan kehidupan dan arsitektur Dubai tempo dulu. Saya mau singgah ke sebuah tempat makan legendaris yang ada di sini. Melangkah masuk, seketika nuansa Arab klasik langsung menyambut kedatangan saya. Dinding batu warna-warna bumi yang hangat dan ornamen daun palem menciptakan suasana sederhana namun penuh cerita sejarah masa lalu. Selain suasananya seperti di bawah masa lalu, ini bangunannya juga tuh. Wow. Terletak di Bur Dubai, kawasan ini dibangun pada akhir abad ke-19 oleh para pedagang dari wilayah Persia.
tempat yang cocok untuk menikmati sejarah dengan makanan khasnya. Nah, wah, di sini juga ada traditional foodnya. Saya mau cobain. Saya memesan menu khas dan tradisional Arab. Ada daging domba, salad tradisional, samosa, dan tentu saja teh Arab sebagai penutup. Selain makanan tradisional, di sini juga ada tea-nya yang khas Arabian tea. Saya pesen juga. Ya, oke. That's it? Yes. Thank you. Thank you so Enjoy your much. time. Ya. Meski tidak berada di pusat kota, tempat ini cukup terkenal di kalangan para pejalan. Nah, ini makanannya udah datang semuanya dan yang paling penting adalah ini dia, rotinya. Biasanya di sini kalau makan tuh pasti dicampur sama roti, pakai roti. Dan bisa dilihat yang ini bukan saus atau bumbu biasa, ini adalah daging domba. Wow. Tadi saya sempat ada tertarik ya di salah satu menu di piring besar gitu, tapi nggak bisa karena ini udah lunch. Sekarang karena saya udah lapar, saya mau langsung makan aja. Dalam budaya Arab, roti menjadi elemen wajib. Roti Arab yang hangat disantap bersama lauk menjadi awal yang sempurna. Sementara daging domba tersaji secara berbeda. Tadi saya pesen daging domba, tapi yang datang bentukannya kayak gini. Nah, saya langsung cobain aja. Wow, lembut sekali di mulut. Saking lembutnya itu rasanya kayak saya lagi makan bubur. Rasanya ringan, gurih, dan sangat lembut di lidah. Jujur sebenarnya, saya kurang suka daging domba karena aromanya. Tapi yang ini beda. Ini aromanya nggak terlalu kecium. Dan rasanya enak sekali. Wow. Selanjutnya saya mencicipi salad. Rasanya segar, dengan sentuhan rasa asam khas Timur Tengah yang langsung membangkitkan selera. Sederhana, tapi menyegarkan. Saya pikir makanan yang ada di sini nggak bakal cocok sama lidah saya, lidah Indonesia, tapi ini oke juga. Yang bedain salad ini sama yang ada di Indo, ini ada kecut-kecutnya gitu, tapi lumayan bikin seger. Saya juga memesan samosa, camilan wajib khas Timur Tengah. Samosa disajikan hangat dengan kulit renyah berisi isian keju yang terasa gurih. Dicelupin sama saus tamarinnya. Ini dalamnya keju, ditambahin sama saus tamarin ini, lebih kerasa gitu rempah-rempahnya. Begitu digigit, tekstur renyah, gurih langsung terasa. Kemudian dipadu dengan saus asam khas yang disajikan terpisah. Ini sausnya asem, rasanya asam kecut, lumayan nih bikin mata saya melek. Tapi enak. Dicampur sama keju, rasanya oke di lidah. Saus asam ini menjadi penyeimbang yang pas, membuat samosa terasa lebih ringan di mulut. Oke. Nah, ini tehnya tuh beda sama yang di Indonesia. Kalau di sini rempah-rempahnya kuat banget. Wow, kerasa gitu hangat. Enak sih. Teh Arab mempunyai aroma kuat. Rasanya menenangkan, cocok diminum di musim dingin, sekaligus membantu memulihkan tenaga setelah seharian bertualang. Tak hanya mencicipi makanan, saya juga merasakan tradisi yang masih hidup di tempat ini. Perut udah mulai kenyang. Tapi setelah ini saya akan keliling-keliling di kawasan Al Fahidi Historical Neighborhood ini.
tapi saya mau ngabisin makanan dulu. Sayang. Selain perbukitan, di Heritage ini ada bendungan besar yang dimanfaatin jadi tempat wisata.